Kenapa jurus Anies merombak Jakarta cuma di lokasi-lokasi yang terlihat setiap hari? Ya karena memang Anies membangun untuk bahan kampanye capres. Mana mau Anies membuat kebijakan yang tidak populer? Mana mau? Maka Anies melakukan banyak dusta hanya karena ya biar dianggap populis meskipun bisa diumpamakan meracuni warganya sendiri. Pembangunan sirkuit Formula E dan JIS era Anies Baswedan terancam bermasalah. Heru Budi turun tangan, langsung lakukan forensik audit manajemen Jakpro. Borok Anies kebongkar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Kenapa jurus Anies merombak Jakarta cuma di lokasi-lokasi yang terlihat setiap hari? Ya karena memang Anies membangun untuk bahan kampanye capres. Mana mau Anies membuat kebijakan yang tidak populer? Mana mau? Maka Anies melakukan banyak dusta hanya karena ya biar dianggap populis meskipun bisa diumpamakan meracuni warganya sendiri. Ya, Heru Budi adalah orang lama di Pemprov DKI. Banyak yang senang Jakarta kembali dipimpin oleh orang yang paham, bukan orang yang pura-pura paham kerjanya ngabisin anggaran. Permasalahannya adalah satu, lahan parkir. Yang kedua, akses menuju ke sana itu di pintu barat misalnya itu jadi satu dengan bus Transjakarta. Dengan bus Transjakarta, dengan halte bus Transjakarta. Ini bukan dari analisis saya, tapi analisis Bung Ferry ya, di pendiri Jakmania. Itu yang berbahaya adalah ketika, memang besar sekali pusat rem sekitar 30 meter lebarnya. Nah, cuma ketika muncul, ya, ketika nanti datang, itu misalnya supporter Jakmania aja itu bisa 82.000 orang dalam satu waktu dia datang berbarengan. Apakah ini artinya selama Anies jadi gubernur kemarin tidak ada berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa? Padahal kurang apa militannya pendukungnya Anies ketika jadi gubernur kemarin? Kurang alim apa pendukung Pilgub Anies kemarin itu? Saya tidak yakin ya, saya itu tidak yakin kalau Anies ini kurang dukungan doa. Saya nggak yakin lah. Ya kan itu sepetamburan, udah sering banget loh doa bersama loh. Pegiat media sosial Rudy Valinka mengungkapkan bahwa pembangunan sirkuit Formula E atau Jakarta International E-Prix Circuit GIEC dan Jakarta International Stadium atau JIS era mantan Gubernur DKI Anies Baswedan terancam bermasalah. Pasalnya, proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki pada era Anies Baswedan telah diperkarakan dan 3 perusahaan dinyatakan bersalah terkait dengan tender. Sehingga menurut Rudy, satu persatu kebusukan dari pengelolaan proyek Anies saat memimpin Jakarta akan segera terbongkar karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Proyek Taman Ismail Marzuki hanya satu bukti di awal. Masih ada pembangunan sirkuit Formula E dan Stadion JIS yang kini juga bermasalah. Sebelumnya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU telah memutuskan bahwa 3 perusahaan bersalah dalam dugaan persekongkolan tender revitalisasi Taman Ismail Marzuki tahap 3 oleh PT Jakarta Propertindo. Pembacaan putusan berkaitan dengan perkara 17/KPPU/L/2022 tentang pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengadaan pekerjaan pelaksanaan proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki tahap 3. Perusahaan yang terseret dalam tuduhan ini yaitu pelaksana tender PT Jakarta Propertindo sebagai terlapor 1, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk selaku terlapor 2, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk selaku terlapor 3. Terlapor 2 dan terlapor 3 mengikuti tender sebagai suatu kerjasama operasional atau konsorsium atau KSOPP Strip Jakon. Melihat hal ini, Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan forensik audit manajemen PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Jakpro yang merupakan salah satu perusahaan BUMD mempunyai banyak hutang kasus seperti Formula E hingga revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Heru Budi mengatakan permasalahan tentang keterlibatan Jakpro akan dibahas lebih lanjut di internal Pemprov DKI Jakarta. Lebih lanjut, evaluasi Jakpro secara menyeluruh akan dilakukan sehingga kedepannya tidak ada kembali kasus serupa. Semua tahu, rekam jejaknya Heru Budi ini sangat baik.
Dan saya yakin kehancuran-kehancuran yang dimunculkan oleh Anies Baswedan dan selama 5 tahun kemarin ini bisa segera diselesaikan dan dirampungkan. Semoga saja nggak ada dokumen-dokumen yang dibakar untuk barang bukti yang dihilangkan dalam kasus dugaan korupsi yang selama ini disuarakan terus-menerus oleh masyarakat yang kecewa dengan kepemimpinan busuk dari tukang ngibul. Ini baru satu gebrakan Heru Budi Hartono di antara gebrakan-gebrakan lainnya yang saya lihat mampu menghancurkan elektabilitas Anies sampai ke angka 0% sebagai capres usungan Partai Nasdem yang disingkat dari nasi demek. Bayangkan saja, baru satu gerakan pembuka saja sudah bisa membuat Anies Baswedan terkapar tak karuan, seperti orang bodoh yang memimpin ibu kota selama 4 tahun terakhir ini. Selama Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, tidak ada gebrakan yang bisa dilakukan oleh orang ini. Bukannya kemajuan, malah kecacatan dan kerusakan demi kerusakan terjadi. Akhirnya balai kota dibuka untuk mempertontonkan bahwa ada sekelompok pemimpin yang memperhatikan warganya. Karena selama ini di era Anies Baswedan ada sekelompok orang yang memoles tampang gubernurnya pakai bedak busuk yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Saya kira pengaduan posko di balai kota ini sangat efisien, apalagi untuk mereka-mereka yang tidak bisa memiliki akses internet atau orang-orang tua yang butuh perhatian. Sudah waktunya memang negara Indonesia ini berbenah, khususnya dari daerahnya dulu, apalagi ibu kota. Saya yakin kedepannya Jakarta akan lebih bagus lagi di era Heru Budi memimpin. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini, siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem iPhone, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat?
Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies, tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?